Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Hari ini Karina merasa gembira sekali karena hari ini Karina ditemani oleh Kak Dede. Halo. Terus hari ini juga Karina ditemani Siapa pemusik lagi, Kak? kita. Pemusik kita, Kak. Biasa loh, Kak. Kalau setiap hari Minggu kita kan diiringi musik oleh Abang Anugrah. Terus ada juga Bang Dwi. Oke, hari ini tapi sebelum kita menyanyi, Kak Dede kita tanya dulu ya sama adik-adik ya. Apa kabarnya? Karina tadi sampai lupa mau tanya. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Baik. Karina yakin bahwa kita semua adik-adik di rumah dalam kondisi yang sehat. Walaupun sampai hari ini adik-adik masih harus tetap beribadah di rumah bersama mama, papa, kakak, dan adik. Yuk sekarang kita memuji Tuhan, kita bernyanyi lagu. Apakah Dede? Adalah sukacita di hatiku. Oke, jangan lupa ikutin gerakannya Karina sama Kak Dede dengan bersukacita. Ayo Bang, kita nyanyi bersama-sama Bang. Ayo adik-adik sekolah minggu semuanya bangkit berdiri. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Di dalam Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan tinggal di dalamku. Sekali lagi ya, kita akan pujian ini. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan tinggal di dalamku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Ayo kita ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan terus memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama beribadah. Tuhan yang memberkati kami dari awal hingga akhir untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan di Minggu Pentakosta diambil dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Adik-adik, Karina bacakan, adik-adik mendengarkan ya. Mari sama-sama kita bacakan. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dengan bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?
Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian adik-adik pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Oke, sekarang kita taruh dulu Alkitabnya ya. Adik-adik, Karina mau tanya nih. Adik-adik ingat enggak bahwa Tuhan Yesus itu bangkit pada hari Paskah? Ingat ya adik-adik ya? Ingat kan ya? Tuhan Yesus bangkit pada hari Paskah. Setelah Tuhan Yesus menampakkan dirinya lagi, setelah hari Paskah, Tuhan Yesus menampakkan dirinya lagi selama 40 hari untuk memberitakan firman Tuhan tentang kerajaan Allah kepada murid-muridnya. Pada hari yang ke-50, tibalah waktunya Tuhan Yesus untuk meninggalkan para murid dan pengikutnya dan naik ke surga. Yesus berkata kepada murid-muridnya supaya mereka jangan takut karena Bapa akan mengutus penolong bagi mereka dan mereka akan bersama-sama dengan mereka. Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Dan Roh Kudus itu pun datang kepada orang-orang percaya di Yerusalem. Tiba-tiba angin yang kencang datang menghampiri perkumpulan itu. Muncullah lidah-lidah api yang bertebaran, namun tidak ada yang terbakar adik-adik. Gak ada sedikit pun yang terbakar. Bahkan lidah api yang ada di kepala mereka itu tidak membakar sedikit pun dari rambut mereka. Lalu mereka berbicara dengan bahasa-bahasa daerah mereka masing-masing. Dan mereka bisa saling mengerti. Melalui peristiwa itu, Petrus berkhotbah agar semua boleh melakukan hal yang baik dan memberikan diri mereka untuk dibaptis. Dan setelah itu mereka pun melakukan kegiatan mereka seperti biasa, mereka boleh makan dan minum bersama kembali. Adik-adik, Karina mau tanya nih. Tapi sebelum Karina tanya, Karina mau kasih tahu dulu nih. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus. Kita merayakan apa adik-adik? Ya, kita merayakan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Yesus memberikan penolong kepada murid-muridnya, yaitu Roh Kudus. Kenapa Tuhan memberikan Roh Kudus? Supaya murid-muridnya mau bersukacita dan mempunyai keberanian untuk mereka bersaksi bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah. Yesus memberikan penolong kepada murid-murid dan pengikutnya supaya murid-murid boleh bersukacita, boleh berani memberitakan firman Tuhan. Demikian juga Tuhan memberikan Roh Kudus kepada adik-adik. Memberikan Roh Kudus kepada adik-adik supaya Roh Kudus ini bisa tinggal diam di dalam hati adik-adik dan membuat adik-adik menjadi selalu bersemangat dan bersukacita dalam memuji Tuhan. Nah, Karina ini yang sekarang mau tanya nih. Kalau adik-adik disuruh menyanyi, adik-adik berani atau enggak? Disuruh berdoa, adik-adik berani atau enggak?
Karina mau kasih tahu, karena Roh Kudus sudah ada di dalam hati adik-adik bersama dengan kita, adik-adik kalau disuruh menyanyi, adik-adik harus mau menyanyi memuji Tuhan. Kalau di rumah disuruh sama mama, disuruh opung menyanyi, adik-adik harus mau menyanyi. Di sekolah atau di sekolah minggu, kalau adik-adik disuruh menyanyi, adik-adik harus dengan semangat dan bersukacita menyanyi. Tapi kalau misalnya adik-adik diminta juga untuk adik-adik berdoa, adik-adik juga harus berani berdoa, menerima dengan sukacita. Nah, adik-adik, kita saat ini walaupun dalam kondisi kita harus tetap berada di rumah, Karina mau sampaikan bahwa kita tetap harus bersukacita dalam kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita harus di rumah, kita harus beribadah di rumah setiap minggu, kita belajar di rumah, kita bermain di rumah, kita harus tetap semangat. Kita harus tetap semangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siapa yang mau bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan? Oke, kita siap semuanya sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, adik-adik, mari kita sama-sama bernyanyi. Kita mau bernyanyi lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Ayo semua adik-adik, kita bangkit berdiri, kita nyanyi dengan semangat. Bila Roh Allah ada di dalamku. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk membuat aktivitas. Kita sama-sama membuat aktivitas di rumah. Adik-adik mau nggak buat aktivitas seperti yang Karina pakai, yang Kak Dede pakai? Mau, pasti mau dong Kak Rina adik-adik. Iya, oke. Kita akan buat aktivitas yang seperti Kak Dede, Bang Anugrah, Bang Widi buat. Nah, adik-adik caranya seperti ini nih. Kita boleh pakai kertas HVS, kertas warna putih atau karton yang ada di rumah. Ya, nanti adik-adik boleh tolong gambar lidah api seperti gambar ini. Ya, seperti ini. Nanti gambar ini tolong diwarnai seperti gambar yang ada di tempat Karina ini. Boleh diwarnai. Pokoknya warna api, boleh kuning, boleh merah, yang bagus aja adik-adik warnai. Setelah itu buat topinya. Ya, buat topinya seperti ini, terus ditempel. Ya, gampang kan Kak Dede? Ih, gampang banget Kak, adik-adik pasti bisa kok. Apalagi dibantu mama papa di rumah kan? Iya, nanti minta tolong sama mama papa dibuatkan. Nah, kalau sudah selesai buat topinya, terus difoto. Jangan lupa dikirim ke Facebooknya Sekolah Minggu HKBP Depok 1. Jangan lupa ya, dikirim ke sini ya. Ya, semua yang sudah buat tolong dikirim biar Karina dan Kak Dede seneng karena sama-sama pakai topi lidah api. Bisa ya adik-adik ya? Bisa. Oke, karena semuanya sudah selesai Kak Dede, Iya. kita mau berdoa karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah bernyanyi bersama-sama, melakukan aktivitas. Sekarang kita mau berdoa. Ya, mari kita ambil sikap berdoa, adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga boleh membuat aktivitas kami. Tuhan Yesus, kami terus berdoa biar Tuhan memberikan sukacita kami kepada kami semua di hari Pentakosta ini, dan biar Tuhan juga terus boleh memberikan kesehatan setiap kami, dan kami boleh terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati mama, Tuhan berkati papa, Tuhan berkati kakak, berkati adik, Tuhan berkati opung, dan Tuhan memberkati seluruh keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tibalah sudah selesai ibadah kita pada pagi hari ini di Minggu Pentakosta ini. Mari sama-sama adik-adik terus boleh bersukacita dalam setiap kegiatan adik-adik. Walaupun kita masih tetap harus di rumah ya Kak Dede ya. Ya, tapi harus semangat ya Kak ya. Iya, kita semangat bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke Kak, jadi hari ini kita sudah selesai ya. Iya. Terus jangan lupa untuk mengikuti ibadah kita yang selanjutnya. Minggu depan kita masih ada ibadah lagi di rumah. Jangan lupa selalu mengikuti ibadah sekolah minggu. Oke adik-adik, sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Dan Dadah.